Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Neneng Nurjana, NPM 2021650059. Bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siril Ihsanuddin dengan NPM 2021650062. Perkenalkan, nama saya Sri Ermawati dengan NPM 2021656047. Perkenalkan, nama saya Hana Rosa Tamala dengan NPM 2021650058. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai menghitung rata-rata, simpangan baku, dan varians untuk data jumlahnya dari daftar distribusi frekuensi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu definisi dari distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Menurut Jarwanto 1982. Nah, setelah kita mengetahui definisi, kita harus mengetahui apa itu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk atau dituangkan dalam bentuk kolom dan bujur. Nah, tabel distribusi frekuensi adalah suatu daftar atau tabel yang membagi data dalam beberapa kelas. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi memiliki dua macam, yaitu distribusi frekuensi kategorikal dan distribusi frekuensi numerikal. Nah, dari distribusi frekuensi numerikal terdapat dua tabel, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data-data angka. Nah, angka yang ada itu tidak dikelompok-kelompokkan, seperti contoh berikut. Ada 40 orang mahasiswa kelas B Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Nah, di sana tertera berbentuk data tunggal karena nilai tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Lalu yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarahan frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Nah, adapun huruf N pada jalur total, yaitu singkatan dari number atau number of guesses yang berarti jumlah frekuensi atau jumlah hal yang diselidiki. Di sana tertera contoh usia dari sejumlah 60 orang guru ekonomi. Nah, di sana bahwa angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Menghitung rata-rata dalam tabel distribusi frekuensi. Menghitung rata-rata dapat dilakukan dengan data tunggal dan juga data kelompok. Untuk mencari rata-rata data tunggal adalah dengan cara menjumlahkan datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data, seperti yang ada di contoh soal berikut. Sedangkan untuk mencari rata-rata data kelompok, kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan frekuensinya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Ada juga berbagai cara lain untuk mencari rata-rata kelompok, namun pada umumnya dilakukan dengan cara yang tertera dalam contoh soal berikut. Itulah rata-rata. Menghitung simpangan baku dalam daftar distribusi frekuensi. Untuk mencari nilai simpangan baku, maka langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah total titik dari data tersebut. Kedua, menghitung penyimpangan untuk setiap titik data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Kemudian, simpangan setiap titik data kita kuadratkan, lalu kita cari penyimpangan kuadrat individu rata-ratanya. Nilai yang dihasilkan tersebut disebut varian atau ragam. Nah, simpangan baku merupakan akar kuadrat dari nilai varian tersebut. Untuk rumus data tunggal adalah S sama dengan akar sigma dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Untuk data kelompoknya adalah S sama dengan akar sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Untuk lebih paham, kita lihat contoh berikut ini.
Menghitung varian dalam daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, menghitung varian data tunggal dengan rumus sigma dari frekuensi dikalikan dengan X min X bar kuadrat dibagi dengan sigma frekuensi. Contoh soalnya sebagai berikut, kemudian pembahasannya kita membuat tabel sebagai berikut, kemudian di akhir akan mendapatkan hasil 55,2 dibagi dengan 20, yaitu sama dengan 2,76. Yang kedua yaitu menghitung varian data berkelompok. Contoh soalnya sebagai berikut, kemudian pembahasannya ambil titik tengah untuk setiap interval kelas terlebih dahulu, kemudian setelah titik tengah ditemukan, cari rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus yang telah tertera. Kemudian dilanjutkan dengan mencari ragam atau variansi dengan rumus yang telah tertera, sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 26,81. Jadi kesimpulannya, distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar, atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajian data statistik bisa berupa tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.